Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita mau ada ibadah pagi ya anak-anak ya. Seperti biasanya tiap pagi kita ibadah dulu sebelum kita masuk ke tugas berikutnya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Mem Yayu, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini kami bisa bertemu anak-anak walaupun lewat online ya Bapa. Sebentar lagi anak-anakmu akan beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau buka hati anak-anakmu sehingga anak-anakmu dapat mendengarkan firman-Mu dan melihat firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami percaya Bapa, Engkau akan selalu mendampingi anak-anak-Mu walaupun anak-anak-Mu belajar di rumah. Bersabda dan berfirmanlah Bapa, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini Mem Yayu akan cerita yaitu tentang apa kabar apa ini? Siapa tahu? Ayo. Iya, ini gambarnya kambing atau domba yang diberi judul yaitu salju sekeping. Saya adalah seekor domba kecil yang bernama salju sekeping. Gembala saya menamakan saya salju sekeping sebab sayalah anak domba yang paling putih yang pernah dilihatnya. Saya dilahirkan pada musim bunga, pada waktu pohon-pohon berbunga, burung-burung berkicau, dan seluruh bumi berpakaian hijau yang indah. Saya tidak tahu mengapa saya dinamakan salju sekeping, sebab di daerah kami salju hanyalah turun di puncak-puncak gunung yang tertinggi. Saya tidak tahu tentang hal itu sampai pada suatu hari perkara yang hebat itu menimpa diri saya. Tiap pagi gembala mengiringi kami ke padang rumput. Saya selalu berusaha supaya saya tidak pertama-tama keluar dari kandang. Bila ia membuka kandang pada waktu pagi, saya hampir tak sabar menunggu waktu berangkat. Karena kaki saya mau berlari-lari dan berlompat-lompat. Dan mulut saya ingin mencicipi rumput-rumput yang manis. Ada kalanya gembala berkata, "Salju sekeping, jangan begitu terburu-buru." Tetapi saya tahu bahwa ia sayang kepada saya, sebab ia hanya memukul saya pelan-pelan kalau ia memarahi saya. Saya melompat-lompat, sedangkan domba-domba yang tua keluar dengan perlahan-lahan dari pintu yang sempit satu demi satu. Kemudian kami semua berangkat bersama-sama. Jalan melewati gunung menuju ke padang rumput tidak selalu mudah diikuti. Seringkali saya bertanya dalam hati, apakah saya tidak boleh mencari jalan yang lebih baik daripada mendaki jalan yang berbatu dan berbelok-belok, di mana gembala pemimpin kami, domba-domba tua, tak pernah melihat ke kanan atau ke kiri, berjalan tepat di belakang gembala sampai ia berhenti di tempat mereka akan tinggal hari itu. Sesudah itu mereka mulai makan dan kebanyakan dari domba-domba itu tinggal dekat dengan gembala sepanjang hari. Saya rasa mereka amat bodoh karena saya dapat melihat tempat-tempat lain yang amat menyenangkan. Rupa-rupanya rumput yang paling hijau selalu ada di tempat-tempat yang lebih jauh. Pada suatu hari, saya melihat rumput di kaki sebuah bukit batu yang curam. Saya tahu bahwa saya dapat melompat ke bawah dengan kaki saya yang takas dan kemudian naik kembali. Tetapi ketika saya telah berjalan separuh jalan, kaki saya tersangkut di antara dua buah batu. Saya merasa berterima kasih waktu gembala datang dengan tongkat panjang yang bengkok di ujungnya, lalu mengaitkannya pada leher saya dan menarik saya ke atas. Sekali peristiwa, selagi kami bersenang-senang, datanglah seekor binatang buas, yaitu seekor singa. Dengan diam-diam ia keluar dari dalam hutan. Gembala kami yang selalu berjaga-jaga melihat dia hampir bersama-sama dengan kami. Ia bangkit berdiri, menaruh sebuah batu yang tajam pada pengail alinya, dan cepat
bagaikan kilat batu itu melayang tepat kena kepala singa. Seekor singa dengan diam-diam ia keluar dari dalam hutan. Gembala kami yang selalu berjaga-jaga melihat ia hampir bersama-sama dengan kami. Ia bangkit berdiri, menaruh sebuah batu yang tajam pada pengali alinya dan cepat bagaikan kilat batu yang melayang tepat kena kepala singa. Pada waktu singa itu berpaling meraung kesakitan dan hendak lari masuk ke hutan, gembala kami yang berani mengambil tongkatnya yang besar dan mengejarnya. Pada hari itu saya ingin tinggal di dekat gembala saya, tetapi biasanya saya sama sekali tidak berhati-hati. Saya suka mendahului domba-domba yang lain supaya mendapatkan rumput yang lembut sebelum mereka tiba. Seringkali gembala sangat marah pada saya karena berlari terlalu jauh mendahului sehingga ia tidak melihat kemana saya pergi. Lalu ia memanggil saya dan saya paling tidak suka berbaik bila mendengar suara memanggil. Salju sekeping. Saya mau menuruti kemauan saya saja. Pergi kemana saya suka dengan tidak ada orang memanggil-manggil saya. Biasanya saya mengunyah beberapa kali sesudah mendengar nama saya dipanggil. Baru saya berjalan kembali. Tetapi pada suatu hari saya paling sial. Saya tidak dapat pulang. Cuaca makin dingin karena musim dingin sudah tiba di negeri suci. Saya pikir saya sudah dewasa dan sudah menjadi domba besar. Cuaca yang terang dan keping serta cahaya matahari membuat saya merasa seolah-olah saya dapat melompati semua rintangan pada jalan saya. Saya begitu penuh semangat hidup sehingga gembala saya melihat betapa senang hati saya pada pagi itu. Hati-hati Salju sekeping, katanya. Rupa-rupanya kamu mempunyai niat yang sedikit jelek. Kamu harus tinggal dekat domba-domba lain hari ini karena cuaca buruk. Benar, pikir saya mempunyai nilai jelek karena saya tidak mau diperlakukan seperti anak domba kecil lagi. Saya akan bersenang-senang hari ini sebelum musim dingin benar-benar tiba, seperti yang sudah ibu ceritakan kepadaku. Saya akan menunjukkan kepada domba-domba tua yang bodoh itu bahwa saya bisa hidup bersenang-senang. Saya kecewa bila melihat rumput yang dipilih gembala untuk makan kami hari itu. Padang itu tidak begitu jauh dari rumah seperti kebanyakan tempat kemana ia telah mengiring kami dulu. Rumputnya tak begitu hijau seperti yang kami makan kemarin. Lalu pada saat itu juga saya bertekad akan mencari padang rumput untuk diri saya sendiri. Saya bermain-main terus dan tak makan banyak. Sampai ibu saya dan gembala menoleh ke arah lain. Lalu saya lari ke belakang sebuah batu besar yang begitu jauh dari situ. Dari sana saya dapat memandang jauh ke lereng gunung. Betul, rumput di atas jauh di sana kelihatannya lebih hijau dan segar daripada rumput di tempat kami berada. Wah, nanti saya akan berpesta sendirian saja. Sementara saya mendaki bukit, saya berhenti untuk makan rumput yang enak di pinggir jalan. Sekali saya dengar bunyi yang aneh di dalam hutan dekat saya, tetapi saya berlari terus dengan lebih cepat dan saya tidak bersenang-senang, makan-makan dan main-main sendirian di atas gunung. Tiba-tiba ketika saya mengangkat kepala hendak melihat tangkai rumput yang lain, saya melihat bahwa matahari yang terang benderang sudah terbenam. Awan-awan gelap menyebabkan hari kelihatan seperti sudah petang. Angin ribut musim dingin pasti akan datang. Barangkali lebih baik saya kembali ke kaki bukit. Tetapi jalan manakah yang menuju kepada domba-domba dan gembala? Saya berlari-lari ke sana kemari sehingga tak tahu lagi jalan kemana yang saya lalui tadi. Betapa jauh saya sudah mendaki bukit yang tinggi itu. Saya lari ke jalan lalu menurun dengan harapan saya tidak melalui jalan yang betul. Tetapi tidaklah demikian. Lereng bukit di sekeliling saya kelihatan sama saja. Saya melihat batu-batu seperti pada waktu saya mendaki bukit itu. Tetapi dalam 1 menit saja saya tahu bahwa saya sudah sesat. Karena tiba-tiba di muka saya ada tebing curam yang menurun ke bawah hingga saya pusing melihatnya. Keriangan saya segera lenyap.
Kalau saja saya sudah berada bersama-sama dengan kawanan domba, gembala akan membawa mereka kembali ke rumah sebelum angin ribut tiba. Dan mereka aman besertanya, biarpun angin ribut datang sebelum mereka tiba di kandang domba. Saya balik dan mendaki bukit itu sedikit lagi sebelum saya turun kembali ke tempat lain. Di sana, jauh di bawah, hampir-hampir tak kelihatan, saya lihat kawanan domba itu. Mereka mengikuti dekat di belakang gembala yang sedang membawa mereka pulang. Sekarang saya jauh dari mereka, sendirian di atas lereng bukit yang berbatu-batu, sedang menunggu datangnya angin ribut. Saya mulai mengembik dengan penuh ketakutan dan kebimbangan serta berharap bahwa gembala akan mendengarnya. Tetapi ia terlalu jauh. Dalam beberapa menit kawanan domba menghilang dari pandangan mata dan saya tertinggal sendirian di lereng bukit. Langit semakin gelap, angin dingin mulai meniup. Saya memutuskan untuk menuruni lereng bukit itu dan mencoba mencari sendiri jalan pulang ke rumah. Saya mengait bulu saya yang putih serta mencabutinya. Cabang-cabangnya melukai muka saya ketika saya berjalan. Lalu seolah-olah hendak menahan saya semalam-malaman di situ. Karena ketakutan, saya berjalan semakin cepat. Tiba-tiba saya tergelincir di pinggir sebuah batu besar dan jatuh di tengah-tengah belukar yang berduri. Bulu saya terkait pada mawar dan saya tak dapat bergerak. Saya memandang dan berusaha untuk melepas diri, tetapi saya tidak dapat lepas. Saya sudah tertangkap. Angin ribut mulai datang. Langit gelap gulita dan sesuatu yang dingin dan putih jatuh di atas hidung saya. Salju yang dingin berjatuhan ke atas saya sampai saya menjadi basah. Sekarang tahulah saya mengapa gembala menamakan saya demikian. Salju itu seperti bulu buah, tetapi basah dan dingin sekali. Dalam seketika saja seluruh badan saya menggigil kedinginan. Domba-domba lain sudah di kandang saat ini, pikir saya. Mereka aman dan selamat dalam kandang domba bersama-sama dengan gembala yang menutup pintu rapat-rapat. Mereka akan merapatkan diri satu dengan yang lain dan merasa hangat. Sementara saya di sini membeku kedinginan di lereng bukit yang sunyi dan sepi. Aduh, tentu saja ibu saya akan melihat bahwa saya tidak ada. Tentu gembala tahu bahwa saya hilang. Ketika ia memanggil nama tiap-tiap domba pada waktu memasuki kandang, ia menghitung 96, 97, 98, 99, seperti yang biasa dilakukannya. Tetapi yang ke-100 tidak ada. Ia akan tahu bahwa saya tidak ada bila ia menggosok punggung mereka. Karena seringkali ia harus membalut luka-luka saya bila mana saya tak memperdulikan nasihatnya. Salju turun dengan lebih cepat dan lebih dingin. Angin menderu di sekeliling bukit itu. Saya hampir-hampir tak dapat mengembik lagi. Suara saya menjadi parau dan saya tidak tahu bahwa tak lama lagi saya akan mati oleh sebab kedinginan dan basah. Kecuali ada seorang mendapatkan saya. Saya tidak dapat menolong diri saya sendiri. Tetapi siapa yang mau datang ke lereng bukit yang sunyi dalam dan gelap dan angin ribut yang kencang ini? Mungkin gembala kami yang besar dan kuat akan kehilangan nyawanya dalam angin ribut dan kelam kabut yang demikian. Ia akan merasa lebih senang di dalam rumah serta beristirahat di dekat perapian. Untuk apa ia harus berjalan kaki di jalan yang berbatu-batu di tengah angin ribut yang hebat dan salju yang basah, hanya untuk mencari seekor domba kecil? Saya tidak begitu berharga, tetapi di tengah-tengah kesedihan itu, saya tetap mengharapkan kedatangannya. Sekali-sekali saya memperdengarkan ubikan yang lemah dengan harapan ia akan datang menemukan saya. Tak lama kemudian saya mendengar dia. Saya dengar ada suara manis yang saya kenal. Ia mencari saya. Ia memanggil, "Salju sekeping." Barangkali saya sedang bermimpi. Tidak, saya dengar ia memanggil lagi. Hati saya berdebar lebih cepat karena sukacita. Di sini saya mengemik sekuat-kuatnya, "Mbak!"
Sekali lagi ia memanggil, tetapi sekarang ia sudah lebih dekat dan saya menyahut sekeras-kerasnya. Ia mendengar saya, lalu ia datang melintasi jalan yang berbatu-batu. Kakinya terantuk-antuk dan setengah merangkak. Ia melawan angin yang kencang itu. Ia lelah dan dingin rupanya. Saya amat sedih ketika memikirkan bahwa gembala saya yang lemah lembut sudah menderita kesusahan karena kelakuan saya yang nakal dan tak taat. Duri-duri yang tajam menusuk dan mengoyakkan kulit tangan dan muka. Tapi betapa besar sukacitanya tatkala melihat saya. Sesaat kemudian ia telah mengangkat saya dengan hati-hati dari belukar mawar hutan itu dan memasukkan saya ke dalam jubahnya yang tebal. Seolah-olah saya masih seekor domba kecil. Dalam jubah itu hangat dan kering. Saya masih menggigil kedinginan. Tetapi betapa saat kemudian saya mulai merasa baik kembali, sebab saya dekat pada tubuhnya yang panas. Saya tidak tahu bagaimana kami berjalan kembali. Angin menderu-deru dan meniup di sekeliling kami. Salju sudah berubah menjadi hujan deras, tetapi gembala berjalan terus. Akhirnya tibalah kami di rumah dengan selamat. Ia membawa saya masuk ke rumahnya untuk mengeringkan saya dekat api yang panas. Dan saya dengar ia memanggil sobat-sobatnya yang berkata, "Bersukacitalah bersama dengan aku, karena aku telah mendapat kembali dombaku yang hilang." Benar, pada malam itu saya sudah menjadi domba yang dewasa, karena sejak saat itu dia tidak pernah lagi lari dari gembala saya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan kalau kalian belum merasakan sukacita karena percaya dan bersandar kepadanya, maukah kalian datang kepadanya sekarang supaya menjadi miliknya? Atau kalau kalian bagaimana seekor domba sesat yang malang, maukah kalian dibawa olehnya kembali ke kandang? Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya anak-anak jangan menjadi domba yang nakal tadi, jangan menjadi salju sekeping yang tidak taat balanya, dan kita harus juga taat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita taat kepada Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kepandaian, kepintaran, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami bersama anak-anak-Mu bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami untuk taat Tuhan, baik kepada orang tua kami, baik kepada guru kami, baik kepada siapa saja ya Bapa, sehingga kami benar-benar menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau. Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, berikan hikmat kesehatan kepada anak-anak kami, jauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga anak-anak kami tetap mempunyai tubuh yang sehat, sehingga anak-anak kami dapat belajar bersama-sama kami walaupun lewat online. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.